Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menginstal LaTeX dan aplikasi-aplikasi pendukungnya. Video ini ditujukan bagi Anda yang ingin membuat makalah ilmiah dengan menggunakan LaTeX nih. Beberapa kelebihan dari LaTeX nanti kita akan bahas tersendiri, dan untuk video kali ini kita akan mencoba untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk penggunaan LaTeX. Pada dasarnya LaTeX juga Anda bisa uh, memakai online tools seperti Overleaf gitu ya, tapi uh, saya sendiri lebih senang menggunakan secara offline di komputer pribadi sehingga tidak perlu akses internet untuk melakukan penulisan. Oke, apa saja yang diinstal? Yang pertama adalah kita akan menginstal compilernya. Kita namakan sebagai MidTeX ya. Dan bagaimana cara menginstalnya? Uh, dalam hal ini kita bisa buka Google gitu ya. Lalu kita ketikkan saja MidTeX di dalamnya. Seperti ini ya. Kita ketik enter, lalu di hasil pencarian paling atas kita akan menemukan MidTeX. Kita klik saja linknya tersebut, lalu kita akan dibawa ke website utama dari MidTeX-nya sendiri. Dan di sini sudah disebutkan di awal ya, welcome. Lalu di sini ada deskripsinya, yaitu MidTeX itu adalah modern text distribution untuk Windows, Linux, dan juga macOS. Nah, nanti kita akan menggunakan MidTeX ini untuk Windows dan untuk macOS ya, tapi untuk Linux kita akan pakai paket manager yang ada di built-in yang ada di Linux-nya untuk mengelola LaTeX-nya. Oke, lalu kita akan download ini ya dengan klik menu download di kiri atas ini, lalu di bawah nanti ada beberapa versi ya, ada yang untuk Windows, Mac, lalu ada yang Linux, ada juga yang Docker ya kalau memang diperlukan, dan juga ada yang mau download dari dibuka semua untuk versinya dan juga platformnya. Oke, di bagian Windows karena kita akan menggunakan Windows. Di bagian Windows di sini ada yang versi installer, ada yang versi portable jika Anda ingin gitu ya, ada juga yang versi command. Kita akan download yang versi installer saja ya supaya lebih mudah, sehingga nanti kita bisa lebih enak untuk proses instalasinya. Oke, ini kita download saja, nama filenya adalah basic-midtech-24.1-x64. Jadi ini untuk 64 bit ya. Nanti kalau bagi Anda yang tidak 64 bit, Anda bisa klik di all download, nanti Anda download yang 32 bit. So ini khusus yang 64 bit. Oke, kita klik, nanti kita akan mendownload. Saya sudah mendownload file tersebut ya, jadi saya sudah mendownload 3 ini sebagai persiapan. Di sini ada ya, nama filenya sama, basic-midtech-24.1-x64. Nah, ini kita buka saja untuk melakukan proses instalasi. Kita klik. Nanti ada warning seperti ini ya dari Microsoft karena installernya tidak diverifikasi oleh Microsoft, tapi tidak apa-apa ya, diklik aja. Jadi sebagian dari Anda mungkin akan mendapatkan ini, sebagian tidak, tergantung dari settingan Windows-nya. Kita install saja karena kita sudah percaya. Nah, nanti akan muncul jendela kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah copyright notice-nya dari si MidTeX. Anda bisa baca sendiri gitu ya. Dan kalau sudah oke, maka kita bisa mengaccept copying condition atau copyright-nya. Oke, kita next. Ada dua. Saya akan pilih yang atas ya. Sebenarnya Anda juga bisa pilih yang bawah. Perbedaannya adalah yang bawah akan diinstal di sistem sehingga bisa diakses oleh semua user. Nah, untuk yang atas itu hanya user yang sedang aktif saja yang akan dilakukan instalasi. Jadi kita akan pilih yang atas saja supaya lebih enak dan tidak perlu akses ke admin gitu ya.
Oke, next. Ini adalah eh, apa namanya direktorinya, kita simpan saja supaya Anda bisa simpan dulu supaya nanti kita bisa enak ketika melakukan eh, apa namanya konfigurasi di editornya. Oke, ini sudah, kita next. Ini adalah pemilihan papernya, prefernya apa, kita set aja 4 ya, karena biasanya pakainya adalah 4. Oke, next. Ini adalah reviewnya sebelum dilakukan instalasi. Kalau sudah oke, maka kita bisa klik start, di mana instalasi sedang dilakukan. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Uh, jadi nanti ketika selesai, dia tidak langsung menutup dan tidak berganti ya apa namanya, berganti window gitu, sehingga jangan terjebak gitu ya. Jadi kalau sudah selesai, ininya akan inaktif, installing dan overall progressnya. Lalu di sini ada log hasil instalasinya. Anda bisa baca-baca kalau memang ingin. Lalu kalau sudah selesai, kita bisa next, dan di sini ada check for update. Ini kita centang dulu sementara, nggak apa-apa ya, ini ada warningnya. Rekomendasinya memang Anda harus update. Lalu kita oke kan dulu, jadi supaya tidak lama ya, kita centang ini lalu kita next. Nah, setelah selesai, ini juga saya akan centang, kalau tidak nanti akan membuka websitenya Mitek lagi ya. Selesai, lalu kita akan close. Nah, ini adalah selesai hasil dari instalasi Mitek. Lalu kalau kita ingin membuka, maka kita bisa klik start menu, dan di sini ada dua yang biasanya akan muncul ya, yaitu Textbook. Ini adalah editor defaultnya dari Mitek, tapi kita tidak akan menggunakan ini ya. Kita akan menggunakan TextMaker. Lalu ini adalah Mitek Console. Kalau kita klik nanti akan membuka window kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada warningnya juga, update tadi ya. Di sini ada beberapa menu yang bisa Anda lihat ya. Di sini ada update. Ini untuk mengupdate ya. Kalau memang ada update, coba kita cek dulu ya. Uh, uh, Tadi saya cancel supaya kita bisa melihat di sini bahwa posisinya itu ada di menu sebelah sini, gitu ya. Ini ada overview, ini ada update-nya. Coba kita cek aja update-nya apakah ada yang harus diupdate gitu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah keluar. Ini adalah uh, beberapa paket yang harus diupdate, cukup banyak ya. Dan kita bisa melakukan update, misalkan update now, maka dia akan melakukan update. Di sini ada progresnya, kita tunggu saja supaya Mitek yang kita install itu sudah merupakan Mitek yang paling baru. Dan paket-paketnya juga sudah yang paling baru. Kita akan tunggu. Update-nya sudah selesai. Oke ya, nanti dia akan close sendiri karena dia sudah diupdate. Lalu kita klik lagi text console-nya supaya keluar ya. Kayaknya update-nya sudah oke ya, tidak ada error lagi. Di sini ada dokumentasi kalau mau ya. Lalu ada paket yang bisa diinstal ya. Jadi setiap paket, misalkan paket EEE itu sebenarnya datang dengan dokumentasi gitu ya, dokumentasi dalam bentuk PDF. Nah, itu kita bisa apa namanya, lihat. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa juga mendiagnos ketika uh, ada sesuatu yang salah. Kita juga bisa meremove gitu ya, atau menguninstall, dan juga kita bisa setting.
Nah, setting-setting ini bisa kita lihat ya. Misalkan repository-nya apakah kita mau random saja atau seperti apa. Nanti ada format eh, seperti apa gitu ya, dan juga ada language seperti apa. Oke, ini kita tutup dulu karena sudah selesai ya. Kita lanjut ke next step, yaitu menginstal TextMaker. Oke, untuk step yang kedua, kita akan mencoba menginstal editor untuk latexnya. Meskipun tadi kita sudah lihat bahwa di Mitek itu sudah disediakan editor namanya TextHooks, tapi kita akan pakai yang um, lebih bagus ya menurut saya gitu ya, yaitu namanya adalah TextMaker. Jadi kita bisa buka Google atau Bing, lalu kita apa namanya, ketikkan saja TextMaker, dan ini yang paling atas hasilnya ini adalah website dari TextMaker-nya. Oke, ini kurang lebih posisinya seperti ini, TextMaker. Fiturnya di sini juga udah ada gitu ya, dan seterusnya. Dan ini kalau Anda lihat uh, sejak tahun 2003, yaitu udah 20 tahun ya softwarenya. Kita bisa download aja, klik di menu kiri atas download ya. Lalu di sini ada, seperti biasa sama seperti Mitek, ada yang untuk Windows, ada yang untuk macOS, dan ada yang untuk Linux-nya. Nah, kita akan download yang untuk Windows dengan file name-nya, namanya adalah textmaker underscore 6.0.0 underscore win underscore x64.msi. Ini sudah saya download ya. Sudah saya download, jadi Anda bisa klik nanti downloadnya langsung start. Nah ini ya, textmaker underscore 6.0.0 underscore win underscore x64.msi. Ini kita buka aja setelah selesai downloadnya ya, kurang lebih 300 MB kalau nggak salah. Kita klik, nanti kita akan mulai menginstal. Sama seperti Mitek, ada warning bahwa dia tidak terverifikasi oleh Microsoft. Kita install saja nggak apa-apa. Nanti ketika diklik, Anda akan mendapatkan window seperti ini. Ini adalah lisensi dari TextMaker-nya ya, dalam lisensi ini dalam bentuk GPL V2, dan ini Anda bisa baca semua gitu. Save saja. Lalu di sini ada dua pilihan, ada yang advance, ada yang langsung install aja. Kita klik yang advance dulu saja ya. Nah, ini ada dua pilihan, sama seperti Mitek, apakah diinstal di user yang aktif sekarang saja atau diinstal untuk semua user yang ada di mesin atau di PC yang sedang jalan. Kita klik yang atas saja supaya lebih simpel ya. Jadi kita akan tidak perlu administrator privilege untuk menginstalnya. Oke, next. Lalu di sini ada asosiasi filenya. Jadi ketika filenya .text, maka dia akan dibuka oleh TextMaker. Oke, kita oke saja. Lalu kita install. Oke, instalasinya tidak terlalu lama ya, selesai, dan ini sudah selesai ya, jadi sekitar berapa menit saja. Nah, di sini ada pilihan apa kita launch langsung atau tidak. Kita launch saja ya, lalu kita klik finish. Nanti dia akan membuka TextMaker-nya, tapi sepertinya tidak berjalan ya. Kita klik saja di start menu, lalu kita klik TextMaker ini. Jadi kita bisa cari TextMaker. Nah, kebetulan untuk Windows 10 ini karena saya pakai Windows 10 itu langsung ada di sini, recently added, di ada TextMaker. Kita klik saja, nanti dia akan membuka. Oke, ini sebenarnya defaultnya tidak seperti ini ya. Ini saya set dulu saja. Nah, defaultnya itu adalah tiga window ya, sorry. Ada struktur, terus ini yang di tengah ini adalah latex, kode latexnya, lalu yang sebelah kanannya adalah view untuk PDF-nya. Jadi ini kurang lebih view-nya kurang lebih seperti ini. Ini view yang sangat mirip dengan overleaf ya. Cuman yang sebelah kirinya overleaf itu adalah menu, lalu kode teksnya, lalu ada PDF viewer nih. Nah, saya tidak terlalu senang dengan posisi seperti ini, jadi biasanya saya akan ganti di option configure TextMaker. Lalu di PDF viewer-nya ini, embed-nya ini saya uncheck ya. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua adalah PDF LaTeX-nya ini kita harus arahkan, karena kita pakai PDF LaTeX banyak nanti, kita harus arahkan ke folder yang sesuai. Nah, folder yang sesuai ini uh, harusnya tadi sudah Anda simpan ya, tapi kita akan cari lagi, yaitu di C user, karena kita install di lokal user, jadi bukan public, yaitu di C user, nama usernya dalam hal ini Fuad ya, app data. Lalu ada di lokal, dan kita ada turun ke bawah, nanti ada program. Nah ini ya, lalu ada Mitex. Nah di dalam ini adalah instalasi dari Mitex ya. Lalu kita pilih directory Mitex, kita pilih bin dan x64, dan di dalam sini kita cari file namanya PDF LaTeX. Ya, ini ya, PDF LaTeX.txt. Ini kita klik dan kita open. Nah, nanti dia akan mengarahkan ke situ, sudah oke ya. Lalu yang perlu disetting lagi itu adalah di bagian editor. Nah, di bagian editornya ada dua tema ya, default theme. Default theme ini backgroundnya putih, teksnya hitam gitu ya. Jadi background terang, teksnya hitam. Kalau yang dark theme itu adalah yang backgroundnya gelap gitu ya, dan teksnya itu terang. Nah, saya lebih senang yang dark theme, jadi saya akan pilih dark theme untuk yang posisi ini. Setelah itu nanti kita oke untuk konfigurasi text makernya. Lalu kalau kita create satu file, misalkan file new gitu ya. Kalau Anda lihat ini backgroundnya hitam, dan kalau kita ketik misalkan ini adalah teks. Nah, teksnya itu dia terang putih. Nah, dan ini yang kita inginkan gitu ya. Oke, dari sini sudah oke ya, kita tutup saja. Untuk tutup filenya, kita bisa klik X yang ada di sini ya, klik. Dan ini ada warningnya apakah disable atau tidak. Close without saving. Oke, dengan bisa dibukanya TextMaker ini, maka instalasi TextMaker-nya sudah selesai. Kita akan lanjut ke uh, mendownload template IEEE dan juga mencoba mengcompile dari file tersebut. Oke, untuk yang step terakhir adalah kita memverifikasi hasil instalasi Mitex dan TextMaker yang kita sudah buat menggunakan template dari IEEE Conference ya. Jadi untuk yang kali ini kita buka Google dulu atau buka Bing, lalu kita ketikkan IEEE LaTeX template, nah ini udah ada ya. Untuk pencariannya kita klik, lalu nanti yang paling atas ini ada yang adalah template untuk conference proceeding. Lalu yang di bawah ini juga ada yang punya overlay ya, tapi karena kita offline, sorry, maka kita akan klik yang bagian atas ini. Lalu kita akan dibawa ke websitenya IEEE, lalu kita scroll sedikit ke bawah, nanti ada dua template. Yang pertama adalah tiga template ya. Yang pertama adalah yang Microsoft Word, lalu ada LaTeX, dan terakhir adalah yang sudah disediakan oleh Overlay. Oke, kita akan coba download yang template ya, LaTeX, lalu template. Nanti sebenarnya untuk template instruksinya ada di dalam di dalam zip file yang akan kita download. Oke, ini update di 2024 ya, jadi cukup baru. Saya sudah download filenya, jadi kita tidak perlu download lagi ya. Sini ada conference LaTeX template. Oke, kita open. Nah, di dalamnya nanti akan ada folder ya, IEEE Conference Template 062824. Ini adalah bulan 6 tanggal 28 tahun 2024. Kita bisa copy ini dulu ke dokumen gitu ya. Ini contohnya saya copy ke dokumen, ini sudah ada ya. Lalu kita klik dalamnya. Nah, ini dalamnya adalah ini kita delete dulu. Ini adalah percobaan yang saya lakukan gitu ya. Nah, tadi kita delete dulu. Nah, sebenarnya aslinya adalah seperti ini ya. Jadi kita punya fix1.png, ini adalah image file dari suatu figur gitu ya. Lalu ada 3 file, yang pertama adalah .pdf, ini adalah contohnya. Kita bisa buka sebenarnya, kita coba buka ya. Pakai Microsoft Edge aja karena nggak ada PDF viewernya. Nah ini sebenarnya yang akan kita generate ya nanti ya.
kurang lebih seperti ini contohnya. Lalu di sini ada how to-nya. Jadi kalau kita klik sebenarnya di sini sudah ada bagaimana cara menggunakan uh, apa namanya latex kelas dari Etherpad ini. Anda bisa baca lagi. Nanti kita akan juga melihat ya bagaimana kita mengedit bagian-bagian tertentu dan juga bagaimana menata gambar, menata tabel gitu ya, dan juga menata algoritma nanti kalau memang uh, ada ya. Oke, kita tutup dulu yang ini. Nah, jangan lupa di sini ada .cls, ini adalah class file. Ini yang dibutuhkan oleh LaTeX untuk mengcompile IEEE trans-nya ya. Oke, kita copy dulu yang ini supaya tidak apa namanya menghilang gitu ya. Jadi nanti kita akan copy. Lalu kita akan rename nama filenya jadi contoh LaTeX atau ini ya. Kita enter, lalu kita buka filenya dengan TextMaker ya. Jadi kalau kalian lihat ini lambang ikonnya sudah TextMaker, jadi kita bisa klik kanan, edit, ataupun klik dua kali ya. Edit with TextMaker. Lalu dia akan membuka. Kalau Anda lihat sebelah kiri, tadi kita sudah berdiskusi bahwa sebelah kiri ini adalah struktur dari dokumennya. Jadi di sini ada section dan juga subsection dan juga sub-subsection kalau memang ada gitu ya. Ya, ini contohnya adalah introduction. Kalau kita klik, maka dia akan mengarah langsung ke section introduction ya. Kalau ada chapter, nanti juga ada chapter di sini ya. Cuman ini karena kita bentuknya adalah artikel biasa, itu berarti dia adanya adalah section. Kita tidak akan masuk dulu ke konten dari papernya gitu ya. Kita akan lihat di sini apakah ini bisa di-compile. Tadi kita di step sebelumnya kita sudah men-setting text maker-nya supaya mengetahui posisi dari PDF LaTeX-nya. Nah, sekarang kita bisa compile. Caranya adalah dengan tools quick build ataupun nanti bisa di sebelahnya quick build ini ya, ini ada tanda panah. Nah, ini bisa kita klik. Nah, sebelum kita build, maka kita perlu lihat dulu konfigurasi dari text maker-nya ya. Jadi di sini ada beberapa komen, ini berarti dia bagaimana melakukan komen untuk setiap perintahnya. Jadi misalkan LaTeX perintahnya apa, PDF LaTeX perintahnya apa, dan seterusnya ke bawah ini ya. Lalu menu yang kedua adalah quick build. Nah, ini kita bisa klik dan ini ada beberapa pilihan. Pilihan yang defaultnya adalah PDF LaTeX plus view PDF. Jadi PDF LaTeX lalu diperlihatkan hasil kompilasinya seperti apa. Ya, ini dua ini yang penting ya. Lalu di sini ada shortcut, Anda bisa set juga kalau mau. Oke. Itu jadi Anda klik dulu quick build-nya dan Anda pastikan dia ada di PDF LaTeX plus view PDF. Oke. Nah, kita akan coba compile. Kita klik aja yang di sini ya, yang di sebelah dari tulisan quick build ini. Kita klik, maka dia akan melakukan kompilasi. Lalu di sini di bawah ini ada struktur, message log, dan juga source viewer. Kita akan lihat sebentar ini masih loading. Nah, ini ya, karena dia butuh pakai tambahan, maka si mid-tag-nya dia akan menampilkan window gitu ya, lalu dia akan meminta permission untuk menginstal tambahan paket yang dibutuhkan. Ini contohnya paketnya adalah qt1ptm.fd, part dari ini ya, part dari PSN FSS nih paketnya. Jadi ini akan diinstal untuk kebutuhan IEEE template-nya. Oke, kita install saja. Seharusnya ada dua lagi ya nanti biasanya untuk pertama kali Anda mengcompile IEEE template. Nah, ini yang kedua ya, site.stj. Kalau Anda lihat di belakang, ini sebenarnya dipakai ya. Di sini sudah ada tulisan /use package site. Nah, ini site-nya ini tidak ada site.stj, jadi perlu diinstal. Oke, kita install, lalu satu lagi sepertinya harusnya. Nah, ini satu lagi ya, yaitu algorithmic.stj. Jadi AMS-Math, AMS Symbol, AMS SJMP ini simbol ya. Itu sudah ada, AMS Fonts juga sudah ada. Jadi AMS ini untuk matematika equation ya.
Lalu di sini ada algoritmik, nah ini yang nggak ada, sehingga si Miteknya minta untuk menginstal paket namanya algorithms. Di dalamnya ada algoritmik. Nah, lalu sepertinya yang tiga di bawah ini yang GraphicX, XCOM, sama Xcolor ini sudah ada, jadi tidak perlu diinstal. Jadi ini kita klik install saja. Nah, lalu seharusnya sudah bisa terbuild. Nah, ini sudah terbuild ya. Nah, kurang lebih seperti ini, cuman kayak sepertinya Anda nggak kelihatan gitu ya. Di sini Anda bisa resize ya. Sebentar ini ada beberapa yang lain. Fit page, fit width ini aja ya. Fit width, kalau kita klik, oh sorry, page, uh, itu lebih besar ya. Nah, kita set aja 100% lainnya. Ini adalah web yang tadi yang seperti contoh, tapi sudah bisa berhasil kita generate. Lalu kalau Anda lihat sedikit rada bawah, ke bawah ya, ke bawah, sedikit ke bawah dan di sekitar reference. Dan sebelumnya itu uh, ada tanda tanya seperti ini ya. Nah, tanda tanya ini berarti dia belum terhubung dengan reference yang ada, sehingga uh, hasilnya adalah tanda tanya. Ini terjadi karena apa? Karena datanya itu diambil pada saat proses kompilasi. Padahal proses kompilasi itu kan uh, uh, mengkompil seluruh teks code-nya atau kode latexnya dan juga melakukan apa namanya melakukan indexing bahwa oh ini ada di sini, ini ada di situ dan seterusnya. Sehingga ketika pertama kali ngompel maka yang akan didapatkan adalah tanda tanya. Caranya menyelesaikannya gimana ya itu kita compile lagi. Jadi biasanya kita akan compile dua kali ya. Kita akan compile lagi sekali lagi supaya tanda tanyanya menjadi huruf atau referensi tertentu. Oke, ini sudah selesai. Kita zoom out aja. Sorry, zoom in ya. Uh, Oke, ini yang tadi yang jadi masalah adalah ini ya, contohnya ya. Figur tanda tanya dua tadi sudah berubah menjadi figur satu. Jadi ini referensinya sudah masuk. Lalu untuk referensi ke bibliografinya juga sudah masuk ya. Yaitu di sini tadi kan dalam bracketnya masih tanda tanya, sekarang sudah dalam bentuk nomor. Sehingga sudah masuk semua. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa membuat uh, makalah ilmiah dan mengkompilnya dalam bentuk latex ya. Nanti kita di video-video selanjutnya mungkin kita akan coba bahas bagaimana caranya, misalkan apakah uh, bagaimana caranya memanage gambar dengan baik, bagaimana caranya memanage tabel dengan baik gitu ya. Dan apa saja paket tambahan yang mungkin dibutuhkan dan seterusnya. Supaya nanti hasil dari uh, apa namanya makalahnya jauh lebih baik. Tapi sebelum itu nanti mungkin akan ada video proses instalasi juga untuk OS yang lain seperti di macOS dan juga di apa namanya Linux gitu ya. Mungkin nanti yang spesial adalah di Linux karena kita tidak pakai MiTeX tapi pakai LaTeX yang ada di Linux. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih, semoga berguna bagi para mahasiswa dan juga peneliti di Indonesia.